Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adistia Nimas Fakhrunisa atau biasa dipanggil Adis. Seperti yang dapat dilihat di samping saya ini, saya kuliah di Jana Badra di Fakultas Ekonomi, tepatnya di jurusan akuntansi dengan nomor NIM 18220095. Dalam kesempatan ini, saya telah meringkas materi perkuliahan mata kuliah perekonomian Indonesia yang pernah kita pelajari sebelumnya dengan dosen pengampu Bapak Yanuar Saksono SEMM. Yuk langsung saja belajar bersama. Materi perekonomian Indonesia yang pernah kita pelajari yang pertama, paradigma perekonomian Indonesia. Yang kedua, perekonomian dunia. Yang ketiga, memahami perekonomian dengan pendekatan sistem. Yang keempat, megatrend perekonomian Indonesia. Yang kelima, materi dasar payung hukum perekonomian Indonesia. Dan yang keenam, sejarah perekonomian Indonesia. Lalu yang terakhir, proses perekonomian Indonesia. Pada bab paradigma perekonomian Indonesia, terdapat materi mengenai perkembangan ekonomi global. Apa yang dimaksud dengan perkembangan ekonomi global? Perekonomian global adalah perkembangan ekonomi secara global atau ekonomi dunia yang secara umum merujuk kepada ekonomi nasional di semua negara atau di dunia. Dan kemudian ekonomi global juga dapat dipandang sebagai ekonomi masyarakat secara global dan juga ekonomi nasional. Lalu bagaimana perkembangan ekonomi Indonesia dan dunia di triwulan 1 tahun 2021? Dalam perkembangan perekonomian Indonesia dan juga dunia merupakan publikasi triwulan yang diterbitkan oleh Kedeputian Bidang Ekonomi Kementerian Indonesia dan juga dunia di triwulan 1 tahun 2021. Perkembangan perekonomian Indonesia dan dunia merupakan publikasi triwulan yang diterbitkan oleh Bidang Ekonomi Kementerian PPN atau Bappenas. Publikasi ini didasarkan pada data dan juga informasi yang telah dipublikasikan oleh kementerian atau lembaga atau instalasi internasional, juga asosiasi maupun hasil dari diskusi terbatas perkembangan ekonomi yang dilakukan bersama dengan beberapa kementerian atau lembaga. Pengamat praktisi ekonomi. Sejarah perekonomian Indonesia. Dalam sejarah perekonomian Indonesia terdapat 4 masa. Yang pertama, Orde Lama, yaitu dari tahun 1950 sampai dengan 1996. Yang selanjutnya, Orde Baru, yaitu dari tahun 1966 sampai dengan Mei 1998. Selanjutnya, masa transisi dari bulan Mei 1998 sampai dengan November 1999. Yang terakhir adalah masa reformasi, yaitu tahun 2000 sampai sekarang. Dalam pemerintahan, sistem pemerintahan Orde Lama ialah sebuah sistem pemerintahan negara Indonesia yang berlangsung di bawah kepemimpinan I.R. Soekarno. Penerapan sistem pemerintahan Orde Lama berlangsung sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga 1966. Orde Lama adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto. Orde Baru merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Sedangkan Orde Baru berlangsung pada tahun 1968 sampai dengan 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meski hal ini dibarengi dengan praktek korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan orang kaya dan juga orang miskin semakin melebar. Pada bulan Maret 1966, Indonesia pada era Orde Baru, perhatian pemerintah lebih
ditunjukkan kepada peningkatan kesejahteraan rakyat lewat pembangunan ekonomi sosial di tanah air. Dalam pemerintahan transisi, di bulan Mei 1997, nilai rupiah Indonesia semakin menurun, hingga pemerintah mengambil keputusan dengan menunda pembangunan proyek-proyek dan juga membatasi anggaran belanja. Pada akhirnya, pemerintah meminta bantuan kepada IMF, pemerintah Indonesia tidak melakukan reformasi sesuai dengan kesepakatan IMF, sehingga pencairan pinjaman angsuran kedua diundur. Selanjutnya, pemerintahan reformasi. Pada awalnya, pemerintahan reformasi yang dipimpin oleh Gus Dur, masyarakat menaruh pengharapan besar terhadap kemampuan Gus Dur. Dalam hal ekonomi, perekonomian Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan. Namun, selama pemerintahan Gus Dur, praktis tidak ada satupun masalah di dalam negeri yang dapat terselesaikan dengan baik. Selain itu, hubungan pemerintah Indonesia di bawah pemerintah Gus Dur dengan IMF juga tidak baik. Ketidakstabilan politik dan sosial yang tidak semakin surut selama pemerintah Abdul Rahman Wahid menaikkan tingkat country risk Indonesia. Makin rumit. Selanjutnya, materi mengenai megatrend perekonomian Indonesia. Megatrend ekonomi dunia adalah sumber kekuatan utama yang bersifat global, berkelanjutan, dan juga berkekuatan ekonomi makro yang berdampak pada sistem sosial dan juga landscape ekonomi dunia. Perubahan ini bersifat radikal, masif, terstruktur, dan tidak dapat dibendung. Berimplikasi pada sumber daya dimulai dengan kelangkaan sumber pangan, air, dan energi, urbanisasi yang masif, dan pertumbuhan ekonomi kelas menengah dunia. Oleh karena itu, pemerintah, perusahaan, atau pemangku kepentingan harus secara berhati-hati dalam merespon, mendiagnosa, menganalisis, dan juga mendesain strategi masa depan dan proses perencanaan yang konsisten dan juga berkala agar perubahan ini berdampak positif berkelanjutan. Dampak positif megatrend yang pertama, memicu sikap kreatif dan juga inovatif di kalangan masyarakat luas agar dapat bersaing di ranah global. Yang kedua, mudah mendapatkan barang luar negeri dengan harga terjangkau. Yang ketiga, banyaknya lapangan pekerjaan. Dan yang terakhir, terbukanya kesempatan bekerja di luar negeri. Yang selanjutnya adalah dampak negatif megatrend. Yang pertama adalah memicu perilaku konsumtif dan juga gaya hidup tidak hemat. Yang kedua, masuknya tenaga asing dalam jumlah besar sehingga mendominasi tenaga kontrak lokal. Yang selanjutnya, matinya usaha-usaha lokal karena penjualan barang dari luar negeri. Dan yang terakhir, mudahnya mendapatkan barang luar negeri sehingga pasar nasional dikuasai barang impor. Materi selanjutnya adalah dasar payung hukum perekonomian Indonesia. Landasan hukum perekonomian Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 ayat 1 yang menjelaskan bahwa perekonomian disusun usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ayat 4, perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi, efisiensi, berkeadilan, serta dengan menjaga keseimbangan dan juga kemajuan kesatuan ekonomi nasional. Sekian pembahasan materi mengenai perekonomian Indonesia yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.